bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pagi-pagi benar. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita memperhatikan kata pagi-pagi benar. Pikiran seseorang pada waktu pagi itu biasanya menentukan apa yang akan dilakukan sepanjang hari. Semakin pagi seseorang bangun, semakin cerah pikiran orang itu. Nah, dari Alkitab saya akan menunjukkan ada 6 macam pikiran orang pada waktu pagi. 3 yang negatif, 3 yang positif. Saya akan tunjukkan yang negatif dulu supaya segera kita lupakan. Kemudian kita akan lihat 3 yang positif. Yang negatif yang pertama, yang dipikirkan Harun dan orang-orang Israel, pesta pora. Keluaran 32 ayat yang ke-6 berkata, duduklah bangsa itu, makan, minum, dan bersukaria. Yang kedua, yang dipikirkan oleh imam-imam kepala, tua-tua, seluruh mahkamah agama adalah membelenggu, kemudian membawa Yesus kepada Pilatus. Yang ketiga, yang dipikirkan oleh Absalom, kapan aku naik tahta. 2 Samuel 15 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. 3 pikiran positif. Yang pertama, Musa. Apa yang dilakukan Musa? Mendirikan mezbah dan menuliskan firman Allah. Yang kedua, yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Pagi-pagi benar Maria Magdalena ketika hari masih gelap sudah pergi ke kubur untuk menyatakan kasih dan kerinduannya kepada Tuhan. Yang ketiga yang terakhir adalah Abraham. Kejadian 22 ayat yang ketiga berkata, keesokan harinya pagi-pagi. Pagi-pagi itu menunjuk kepada prioritas. Ketika Abraham diperintahkan mempersembahkan Ishak, maka Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca dari Alkitab, Abraham tidak nego, tidak tawar-menawar. Ya, mungkin kalau kita masih bisa tawar-menawar ya, tidak berunding juga dengan Sarah istrinya. Saya yakin kalau berunding dengan Sarah istrinya pasti tidak jadi. Tidak nego, nggak salah tak Tuhan minta Ishak. Aku menunggu anak ini 25 tahun loh. Nego ya, tukarlah sama harta, tukarlah sama kambing domba, ya. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Kejadian 22 ayat yang ketiga berkata bahwa Abraham itu mempersiapkan diri dengan benar. Dia bawa pisau, dia bawa kayu, dia bawa api, dia bawa Ishak. Dia bawa 2 bujangnya. Kemudian dia tinggalkan bujangnya supaya tidak menghalangi apa yang akan Abraham lakukan. Abraham melakukan dengan sepenuh hati. Bisa saja Abraham mungkin beralasan sampai di atas gunung, lalu Abraham berkata, Tuhan, pisaunya ketinggalan, masa mau dicekik ya? Nah, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham melakukan dengan segenap hati. Nah, dari Abraham setidaknya kita bisa belajar 4 hal. Secara singkat saja, Abraham itu orang yang suka bangun mezbah. Kejadian 12, Abraham melanjutkan perjalanan dari Haran setelah Terah bapaknya mati umur 205 tahun. Sampai di Sikem dia bangun mezbah bagi Tuhan. Sampai di Betel dia bangun mezbah bagi Tuhan. Kejadian 13 ayat 18, dekat pohon tarbantin di Mamre, Abraham itu masih bangun mezbah bagi Tuhan. Itu Kejadian 13. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya simpulkan yang pertama, Abraham itu orang yang suka bangun mezbah. Yang kedua, Abraham itu orang yang memprioritaskan Tuhan. Harta yang paling berharga dalam hidupnya yaitu Ishak diminta. Maka Alkitab berkata Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan harta yang paling berharga, Ishak anaknya, ketika Allah mengujinya. Yang ketiga, Abraham itu orang yang taat
mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Yang keempat, Abraham orang yang tidak punya mental gratisan. Nah, kembali pada Kejadian pasal yang ke-22, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menunjukkannya. Sekalipun memang tidak mudah untuk Abraham mempersembahkan Ishak, sebenarnya ada sebuah pelajaran yang menarik yang perlu kita cermati, ya. Sepintas kita membaca Allah meminta Ishak untuk dikorbankan sebagai cara untuk menguji kepercayaan Abraham kepada Allah. Tetapi sebenarnya ada nilai lain yang diinginkan oleh Allah lebih dari hanya sekedar mempersembahkan seorang Ishak, ya. Dengan kata lain, Allah menginginkan kasih Abraham lebih dari apapun juga. Ishak itu hanyalah gambaran dari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, ya. Ketaatan Abraham ini menunjukkan bahwa ia lebih mengasihi Allah daripada Ishak, anak yang sangat dikasihinya. Bukan apa yang kita miliki yang diinginkan Allah, tapi hidup kita, hati kita. Nah, sebagai Bapa, Allah sangat merindukan kehadiran kita dalam persekutuan dengan Allah yang makin lama makin akrab, makin lama makin kuat. Hanya saja apa yang semula sudah berjalan dengan baik, lambat laun berubah seiring dengan hadirnya hal-hal lain yang mengisi hidup kita. Nah, sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan kita. Benarkah kita masih tetap memiliki prioritas kepada Allah yang tidak tergantikan oleh apapun juga, baik itu pekerjaan, harta, ya, keluarga, HP, ya, atau sebaliknya kita telah benar-benar melupakan Allah karena hadirnya hal-hal yang lain, kesibukan-kesibukan yang mengikat sampai kita kehabisan waktu untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita tidak datang untuk mencari tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun itu pasti kita dapatkan, tetapi mari kita terus melatih diri kita setiap pagi mencari wajah Tuhan, ya. Merindukan hadiratnya menyertai kita sepanjang hari. Mengapa Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan? Karena sudah ada pengalaman. Kehadiran Ismail dalam Kejadian 16 ayat yang ke-16, ya. Umur Abraham 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sampai Kejadian 17 ayat 1, umur Abraham sudah 99 tahun. 13 tahun lamanya Abraham lupa bangun mezbah. 13 tahun lamanya Abraham tidak mencari kehendak Tuhan. Mengapa? Ismail sudah menggeser posisi Allah di hati Abraham, sehingga Abraham melupakan untuk membangun mezbah dan mencari hadirat Allah, kehendak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita belajar, mari kita setiap hari ketika kita bangun pagi, kita masih terus memprioritaskan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sumber segala berkat. Yang lain boleh jadi nomor 2 dan seterusnya. Tetapi prioritas pertama, begitu kita membuka mata bangun pagi, mari kita mencari wajah Tuhan. Bukan karena kebiasaan, bukan karena rutinitas, tapi dengan segenap hati untuk meminta tuntunan Tuhan. Kalau kita belajar dari doa Daud berkata apa? Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Daud tidak hanya mengatur persembahan untuk Tuhan. Daud tidak hanya meminta, ya, mengutarakan permintaan doanya, tapi aku menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu oleh Daud? Kehendak Tuhan, suara Tuhan untuk dilakukan sepanjang hari. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa berkata seperti Abraham berkata, hari ini kalau aku masih mendapatkan perpanjangan umur, aku mau hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Seperti Abraham yang mau melakukan kehendak Tuhan, tolonglah kami agar kami juga memiliki prioritas dalam hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu lebih dari kehendak diri kami sendiri.
meteraikan firman-Mu, dan hamba berdoa berkati GPPS Jemaat Sawahan, berkati baik PD, cabang RKK, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka di tengah goncangan-goncangan yang ada. Biar mereka terus berpaut kepada Tuhan, sumber kehidupan dan sumber segala berkat. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, Tuhan tolong, hikmat Tuhan menolong beliau-beliau untuk bisa membawa kami semua, Tuhan, keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya sebagai umat-Mu, kami yakin kuasa darah Tuhan membungkus kehidupan kami, sehingga tidak ada di antara kami yang kena COVID-19 karena berkat perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.